Di episode sebelumnya, Akademi Ninja memulai sesi baru dengan siswa baru, termasuk Kawaki, Himawari, Eho, dan Yuina. Himawari senang dan bersemangat untuk bergabung dengan sekolah, dan sangat gembira karena Eho dan Yuina juga ada di akademi. Bahkan, Kawaki juga telah bergabung dengan kelas. Tapi Kawaki kecewa karena dia harus melakukan kelasnya dengan anak-anak yang jauh lebih muda darinya. Kae, sang putri dari negara lain, juga telah bergabung dengan kelas atau Akademi Ninja. Kawaki telah diberikan misi rahasia untuk melindungi Kae. Naruto memberikan misi rahasia kepada Kawaki untuk mengawasi salah satu murid di akademi. Dikarenakan misi ini langsung disampaikan oleh Hokage, maka Kawaki tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikannya. Kawaki harus masuk ke akademi dan sekolah di sana. Misi yang dijalankannya mengharuskan Kawaki untuk bersekolah. Semua itu menjadi tantangan baru bagi Kawaki. Dia mencoba yang terbaik untuk mendekati Kae, sang putri, seperti yang disarankan oleh Naruto kepadanya. Setelah beberapa cara untuk mendekati target, Himawari memberi saran dan Kawaki membeli novel romantis untuk dihadiahkan agar dia bisa berteman dengannya. Kawaki masuk ke akademi untuk menjalankan misi yang sangat rahasia. Misi tersebut terlihat sangat sederhana, namun detail dari misi ini tidak dijelaskan. Dengan adanya misi ini, Kawaki harus mendekati target dan menjadi temannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Kawaki? Alur cerita anime Boruto episode 262 menceritakan tentang pesta minum teh dan hiburan lainnya. Teman-teman Kawaki di akademi mengadakan acara sederhana dalam pesta minum teh tersebut. Dalam acara tersebut ada banyak permainan unik dan menarik untuk anak-anak. Alur cerita sangat tenang dan Kawaki mulai mendekati targetnya. Meskipun Kawaki tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Kae, dia tetap setuju untuk menghadiri pesta tersebut. Acara minum teh menjadi sangat menarik dengan adanya sedikit konflik yang terjadi. Kawaki menjadi sangat bersemangat meskipun sikapnya tetap acuh. Misi yang dijalankan masih terus berjalan. Kawaki harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Apa yang akan dilakukan oleh Kawaki? Namun di tengah pesta, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seperti yang diketahui, semua episode Boruto adalah filler dan mungkin beberapa semi-canon. Untuk episode 263 dengan judul Pembukaan Bunga Bakat Sang Guru, episode Boruto kali ini akan mengikuti alur cerita baru yang berkisah tentang Kawaki dan Himawari di Akademi Ninja. Episode ini berpusat pada instruktur wali kelas Kawaki dan Himawari. Sesuai dengan Boruto episode 263, kita telah melihatnya di episode 261 sebagai seorang introvert yang ragu-ragu untuk membutuhkan bimbingan. Tim 7 juga muncul di episode sebagai guru khusus untuk pelajaran. Akan sangat lucu melihat semua orang dari kelas di sana di anime Boruto 263. Tetapi kita tidak fokus di episode 263 ini karena kurangnya adegan misi Kawaki. Jadi kita akan membahas beberapa apa yang akan terjadi di episode Boruto Naruto Next Generation episode 264 yang akan datang. Musuh baru dan terakhir. Seperti di episode sebelumnya, ketika Himawari berjanji akan bertemu sang putri Kae, dan ternyata di perjalanan Himawari dan Osuka diculik dan akhirnya tidak bisa bertemu dengan Kae. Lantas sang putri mencari di mana mereka dan bertemu Kawaki dan membicarakan tentang hilangnya Himawari. Di sisi lain, ternyata penculik Himawari dan temannya terpaksa menculik Himawari karena pada dasarnya hanya ingin menculik Osuka saja. Tetapi mereka yang menculik berpikir lebih baik keduanya diculik, dan mereka akhirnya kena marah oleh pimpinan mereka yang notabene mantan shinobi.
Dan akhirnya Himawari merencanakan sesuatu agar dia bisa kabur bersama Osuka. Dan tiba-tiba saat Himawari melawan pimpinan penculik tersebut, Himawari tertangkap dan lehernya dipegang atau dicekik sangat keras. Dan akhirnya secara tiba-tiba muncullah Kawaki yang menolong Himawari. Dan Kawaki menyuruh mereka berdua untuk mundur. Dan saat itulah Kawaki maju dan melawan pimpinan penculik itu. Namun, sang musuh melepaskan elemen api atau katon, tetapi dengan mudahnya Kawaki bisa menahan katon itu. Dan akhirnya Kawaki mengalahkan pimpinan penculik tersebut. Dan polisi Konoha pun mengepung tempat itu beberapa menit kemudian dan menangkap para penculik. Tetapi yang membuat menarik adalah di scene terakhir, karena kita diperlihatkan seseorang yang misterius memakai jubah di atas pohon yang mengawasi Kae. Kita tidak tahu siapa dia, dan mungkin dia adalah musuh terakhir Kawaki yang sebenarnya dalam misi mengawal sang putri. Bangkitnya Byakugan kembali. Seperti yang diketahui, Himawari adalah anak dari dua shinobi hebat dan mewarisi masing-masing klan hebat. Himawari mewarisi cakra besar dari ayahnya, yaitu klan Uzumaki. Sedangkan dari ibunya, yaitu Dojutsu Byakugan dari klan Hyuga. Himawari pertama kali membangkitkan Byakugan ketika dia sedang marah kepada kakaknya Boruto saat merusak bonekanya tepat di hari di mana pelantikan ayahnya yang diangkat sebagai Hokage. Dan dalam episode terbaru ini, dengan adanya misi untuk melindungi putri, maka Himawari sangat senang membantu Kawaki untuk membantu misi rahasianya. Banyak kemungkinan jika Himawari terus membantu Kawaki dalam misi rahasia ini, dan jika ada situasi darurat atau di mana membuat Himawari merasa sedih atau marah secara emosional, maka bukan tidak mungkin Himawari akan membangkitkan Byakugannya lagi. Bukan dibangkitkan secara tidak sadar, tetapi dengan kesadarannya sendiri. Himawari menggunakan Byakugan tersebut. Maka di beberapa episode selanjutnya, maka Himawari sudah dipastikan akan menguasai Byakugan secara mudah untuk menggunakannya tanpa harus melalui rasa emosional yang tinggi untuk menggunakan Byakugan saat seperti dulu. Sebelum dia memang tidak sadar menggunakan Byakugan tersebut. Maka hal ini akan membuktikan bahwa Himawari adalah shinobi terhebat atau jenius karena sudah membangkitkan Byakugan di usia yang paling dini atau paling muda. Kekuatan sang putri. Di episode sebelumnya, ketika pelajaran di luar area, Kae dan Himawari dikejar-kejar oleh beruang merah, dan beruntungnya Kawaki secepatnya ke lokasi tersebut dan akhirnya berhasil menyusul mereka. Dan Kawaki melihat beruang merah yang sangat berbahaya dan menyuruh Kae dan Himawari kabur. Dan akhirnya Kawaki menghadapi atau melawan beruang itu seorang diri. Dan seperti yang kita ketahui, dengan Kawaki yang memiliki karma atau setidaknya mantan memiliki karma untuk saat ini, beruang merah bukanlah lawan yang sulit. Dan akhirnya dikalahkan dengan satu pukulan saja oleh Kawaki. Sangat mirip ketika Kawaki menolong Kae di sekolah saat menghajar hewan Kuchiyose. Tetapi di episode ini berbeda karena posisi Himawari yang menghilang dan ternyata dia diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Mungkin dengan diculiknya Himawari, Kae sebagai sang putri akan sangat marah dan merasa bersalah karena sudah membuat janji bertemu dengan Himawari. Koreksi jika saya salah. Dan disinilah momen Kae sebagai sang putri mungkin akan menunjukkan kekuatannya, tetapi kekuatan warisan dari klannya atau kekuatan yang lainnya kita tidak tahu.
Karena dilihat dari penampilannya, kayak tidak cocok untuk taijutsu. Ini menurut pendapat saya. Dan mungkin dia memiliki kekuatan warisan dari keluarganya seperti dojutsu atau ninjutsu yang digunakan saat darurat saja untuk melawan atau mengetahui di mana letak lokasi Himawari yang sedang diculik. Kita diculik kan? Akhirnya nanti pasti ada kejadian yang dimana ketiga main karakter ini, Kai, Kawaki atau Himawari, itu pasti marah dan akan mengeluarkan kekuatannya lah. Minimal ya Kawaki atau si Himawari. Kalau si putri sih mungkin kayak warisan ya, kayak punya segel gulungan atau apa, atau kekuatan warisan lah kayak dojutsu gitu, kayak Uchiha misal, Sharingan dan lain sebagainya, atau Ketsuryuken. Udah Ketsuryuken itulah, itu kan udah dojutsu lama ya di Naruto kayaknya, di Boruto nggak ada. Apa di Boruto ya, lupa saya, nanti kalian cari aja. Itu cuman dojutsunya cuman di sekilas aja ya, nggak dikembangkan maksudnya loh, kayak Ketsuryuken dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagus tuh. Yang seperti kita ketahui, Ketsuryuken itu matanya merah ya, kayak darah mata naga lah gitu. Itu sebenarnya bagus itu. Kalau misal ada dikembangkan lumayan tuh di anime Boruto ya. Kalau nggak salah Sasuke pernah, terus Sasuke mau dibunuh, cuman nggak jadi. Yang waktu ke apa lupa lah, intinya di Boruto berarti kayaknya. Soalnya posisi Sasuke udah punya Rinnegan, itu rambutnya juga udah nggak kayak dulu, jadi gitu. Dan mungkin di episode selanjutnya Himawari atau Kai dan Kawaki akan menemukan Himawari dan akan melawan penculiknya, pasti itu pasti banget. Yang sih kalau misal nggak ada yang lawan, siapa lagi yang lawan kan gitu kan, pasti mereka yang lawan lah. Tapi pertanyaannya apakah lawannya kuat apa enggak gitu. Dari segi penampilan kayaknya biasa aja gitu ya, dilawan gampang lah. Kalau misal agak kuat kan lumayan ya, Kawaki mau nggak mau mengeluarkan alat ninja ilmiahnya yang tangannya berubah jadi senjata. Terus Himawari mau tidak mau akhirnya mengeluarkan byakugannya. Misal Kawaki sama Himawari tersudut, otomatis kan Kai ya. Dan mungkin Kai punya kekuatan tersembunyi ya, karena satu dia tuan putri ya, pasti ada sesuatu yang berharga kayak waktu Naruto The Movie The Last Tower, ada putrinya kan, dia megang pedang gitu kan. Terus di negaranya kan ada cakra milik siapa lupa, Rakyam berapa apa lupa kan, itu kan cakra yang gede itu dilindungi negara itu sih. Yang waktu ke masa lalu Naruto ketemu bapaknya sendiri kan, itu kan negaranya melindungi itu, cuman ternyata perdana menterinya mengkhianati. Nah, dapat disimpulkan semua kerajaan pasti mempunyai sesuatu yang unik lah, yang hebat gitulah, harta berharga lah. Ya masa sih ini nggak mungkin kan ya. Kalau Konoha harta berharganya apa dulu kan, Kyuubi ya. Kalau sekarang saya sih nggak tahu, serius saya nggak tahu nih apa sih ya. Mungkin Kawaki, Boruto gitu ya, karena Otsutsuki ya. Ya maksudnya secara yang tidak apa ya, apa sih Konoha ya, bingung. Nah itu teman-teman, mungkin kalian bisa bantu lah atau apa. Dan yang hebatnya itu kenapa jutsu klan Uzumaki itu nggak ada yang warisin loh, kayak Shikifujin gitu ya. Secara tidak sadar nih, pas perang dunia shinobi keempat itu sebenarnya ada orang yang bisa ngelakuin Hiraishi no Jutsu tuh.
Pas itu 3 orang yang ngantar Mizukage ke tempat perang yang mau lawan Madara, yang waktu itu 5 Kage tuh mau lawan Madara OTW pas itu. Nah kalau Tsunade sama Raikage kan lewat dimensi lainnya. Terus Mizukage itu Hiraishi no Jutsu. Nah 3 orang itu yang diajarin Yondaime yang dulunya jadi pengawal Hokage 4. Harusnya dia ngajarin ke Naruto ya. Akhirnya kan ada lagi, masa nggak ada sih? Kalau nggak ya 3 orang itu berisik nih, ada motor. Harusnya 3 orang itu kan pasti nikah terus punya anak. Masa anaknya nggak diajarin? Kalau secara logika sih punya ilmu ya diwarisin ke anak lah, ke anaknya lah, bener nggak? Iya gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman sharing hari ini, sharing di video ini. Mungkin itu aja dari saya. Semoga kalian sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan tetap punya kuota banyak agar bisa melihat video di channel ini. Oke, goodbye dah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba. Ya, jadi itu teman-teman di episode yang terbaru ya, yang 266 itu kan Himawari diculik ya. Sebenarnya yang diculik kan bukan dia. Awalnya penculiknya itu mau menculik yang namanya Osuka. Katanya kan Osuka itu anaknya artis gitu ya. Jadi kalau misal diculik bisa nebus uang gampang lah, uangnya banyak. Cuman Osuka kan sama itu ya, siapa namanya, sama Himawari. Jadi si penculik berpikir ya udah dua-duanya aja diculik gitu. Nah akhirnya kan Himawari keculik tuh, dan akhirnya di penculik itu kita langsung saja lah, singkat kata, ternyata kan Kawaki menolong Himawari. Berarti kan penculik, berarti kan musuh lah, tuh. Ternyata ketika sudah berakhir, penculiknya udah kalah dan sudah ditangkap polisi Konoha, polisi ya. Dan ternyata di scene terakhir teman-temannya saya tadi bahas ya, di dalam scene yang berjudul musuh baru atau terakhir lah, dan terakhir itu ada musuh baru pakai jubah ya, yang sedang mengawasi mereka, mengawasi Putri, Kawaki, Himawari dan lain sebagainya. Itu aja pakai jubah terus mukanya ya tahu sendirilah gitu ya. Saya pun nggak tahu nih ini gimana. Tapi menurutku ya ini adalah musuh terakhir di dalam misi ini mengawal. Karena udah banyak kejadian nih. Awalnya kan kejadiannya pas itu ya, di akademi itu kan namanya jutsu pemanggil. Pemanggil, terus dia nolongin Kawaki, tuh. Terus kedua waktu pesta jamu, pesta teh. Habis itu yang habis hantu penculik 4 kan kurang lebih. Ini 5 kayaknya terakhir nih, misi terakhir. Ini kayaknya udah berakhir, terus ganti yang lain. Menurutku sih itu iya gitu teman-teman ya. Kita coba aja ya teman-teman ya, digas lah. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Saya terima kasih banget karena kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are pain, that's all. We are God.